Dzuku adzabal hariq, rasakan sekarang siksaan yang harikun, membakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-mukarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini diberi kemampuan oleh Allah, diberi kemauan oleh Allah, dan diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan suatu ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu salat subuh berjamaah di tempat yang paling mulia, di masjid di rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dalam kacamata ilmu Allah, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit yang bersyukur itu. Amin Allahumma amin. Hadirin, lanjutan dari keterangan-keterangan yang lalu. Dijelaskan tentang suasana keadaan seseorang ketika sudah berada di alam barzakh atau di saat proses kematian untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhraja Ibnu Hatim wal Baihaqi an Ibni Abbas. Riwayat hadis Ibnu Abbas dari hadis yang dibukukan oleh Imam Al-Baihaqi. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza hadarahu al-mautu, jika datang kepada orang mukmin itu al-mautu, saat kematian, syahidathul malaikatu, maka malaikat menyaksikannya. Fasallimu alaihi, lalu memberi salam kepada orang yang mengalami kematian atau yang nazak itu. Wa basyaruhu, dan malaikat itu bersama-sama memberi kabar gembira
kepada orang yang nazak, yang sakratul maut itu bil jannah, dengan surga, memberitahukan tentang surga. Dan fa'idha mata, dan kalau sudah mati kemudian diproses dari kematiannya itu, summa sallu alaihi, lalu malaikat itu sallu alaihi, sholat untuk mayit tadi itu, ma'an nasi, bersama dengan manusia. Jadi ketika seorang mayit itu disolati oleh jamaah, itu malaikat-malaikat itu ikut sholat bersama jamaah itu. Cuman karena malaikat itu bukan benda fisik, ya kita enggak melihat, enggak tahu. Tapi yang jelas itu kan digambarkan tatanazzalu alaihimul malaika innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu itu berduyun-duyun turun malaikat kepada mayit yang selama ketika di dunia itu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam beribadah. Allah takhafu, seraya memberikan ucapan Allah takhafu, jangan ada ketakutan, jangan ada kesusahan. Itu surat Fussilat ayat 30. Nah ini juga digambarkan seperti itu. Datang malaikat dan ikut mensolatinya. Ini menggambarkan orang yang mulia. Nah mudah-mudahan termasuk kita semuanya nanti itu seperti itu. Amin. Fa'idha dufina, dan ketika orang yang mati itu dufina. Apa ditufina ini? Nek cara Jawa dipendem. Apa? Telah dikubur, telah dimasukkan, telah dimakamkan, maka ujlisa fi qabrihi, didudukkan apa mayit itu di dalam kuburan. Jamaah ini juga jangan membayangkan didudukkan itu lalu gimana wong secara fisik itu di apa? Ditutupi oleh kayu, ditutupi oleh maka yang dimaksud didudukkan itu tentu bukan fisiknya tadi itu, tetapi arwahnya itu, yang arwah itu juga berpengaruh kepada apa yang dirasakan fisiknya. Seperti panjenengan nalikane tilem, terus jenengan itu ngipi. Sing ngipi niku fisiknya napa jiwa, arwah jenengan. Nah, apa yang dirasakan dalam mimpi itu kan dirasakan oleh fisik juga. Kata nggih. Jadi didudukkan itu lulu ya apa didudukkan apa kak? Apa? Mung ketutup. Nah, itu. Ini apa? Jiwanya itu seperti sedang didudukkan begitu di dalam kuburan. Fayuqalu, lalu ditanya, Mar rabbuka, wahai mukmin,
siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayuqalu lahu, ditanya lagi, man rusuluka, siapa rasulmu? Fayaqulu, maka si mayit itu menjawab, Muhammad, rasulku adalah Nabi Muhammad. Fayuqalu, ditanya lagi, ma syahadatuka, bagaimana bersyahadat kamu, persaksian kamu? Fayaqulu, maka si mayit menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawaban syahadat seperti itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti. Allah meneguhkan, menguatkan, membimbing siapa? Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, bil qaulis tsabiti, dengan ucapan yang kokoh. Sabit itu kuat, kokoh, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-ayah. Nah, setelah menjawab dengan lancar seperti itu, menjawab dengan kalimah yang kuat, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka fayusa'ulahu, maka diluaskan untuk mayit fi qabrihi, di dalam kuburannya. Diluaskan seluas apa? Madda basaruhu, seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Nah, kalau kita ini kan memandangnya kita menggunakan mata apa nih? Mata fisik ini, indra. Maka seluas apa memandang kita? Ya tergantung fisik yang ada di sekitar kita. Karena memang kita melihatnya menggunakan mata fisik. Tentu tersekat oleh apa? Ruang-ruang yang ada ini di luar sudah enggak. Tapi ini memandangnya bukan dengan menggunakan mata fisik, tapi menggunakan apa? Mata batin, yaitu arwah. Ruh itu tidak terikat oleh fisik, kan sudah lepas dengan fisik itu. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, ya contohnya ketika kita mengalami masa-masa suasana mimpi. Apa yang kita alami dalam mimpi itu kan di luar nalar. Lewong meripati yo nempel ndok tempat tidur, kok iso kemana-mana, kok iso melihat apa-apa, kan gitu toh. Gitu betul. Bahkan melihat segala hal yang tidak pernah kita alampaui ketika kita masih di alam fisik itu. Dulu aku kok seperti ini. Nah, diluaskan oleh Allah suasananya itu seluas apa? Mata memandang. Luas. Ya, orang sering bilang muga-muga dijembarno kuburane. Kan gitu toh.
padang kuburane, diluasno kuburane. Tentu itu tidak bermakna secara fisik terus diluaskan nanti melebar gitu, nanti ya apa liyane. Tapi suasana arwah yang ada di dalam kuburan itu merasakan alam itu luas. Berkat apa? Berkat kelancaran menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ya, nanti ada riwayat yang lain lebih lengkap itu, apa agamamu, apa imammu, ya. Terus syahadatmu tadi ditanya, bagaimana syahadatmu, persaksian kamu itu. Nah, diluaskan seluas mata memandang. Alamnya luas. Wa ammal kafiru, sementara orang kafir, fatanzilul malaikatu, maka malaikat juga datang, cuman beda suasananya. Malaikat datang itu apa? Fayab situna aitihim, maka ia membentangkan tangan malaikat-malaikat itu, maksudnya wal bastu, membentangkan itu di situ adalah adzarbu, memukul. Yadribuna wujuhahum, malaikat itu menempeleng, apalagi menonjok, menjotos, ngaploki, cara Jawa iku akeh nggih. Naboki, nggih untuk naboki wonten. Apa sing ditempeleng, apa yang ditonjok, apa yang dipukul, wujuhahum, wajah-wajah mereka, wajah-wajah mayit kafir itu, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka, wajah ditempeleng, dada ditonjok, punggung dipukul, indal mauti, di saat kematian. Ada dua ayat yang berkaitan dengan ini. Satu ada di surat Al-Anfal ayat 50. Pun apal njenengan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafalul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Walau tara, seumpama kowe kabeh iku diketokno, wis ngeri lah kata Rasul. Walau tara, seumpama kowe kabeh iku ketok. Apa ketok niku napa? Ningali, nyawang, iso delok lan nyawang napa? Id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir. Kalau tadi kan memberi salam, nggih. Tapi kalau ini orang kafir, ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Nah, di sini Al-Qur'an itu menggunakan bahasa wasilah. Hakikat yang mewafatkan manusia dan makhluk itu kan Allah. Tapi yang di sini dipakai bahasanya adalah malaikat. Berarti ketika itu malaikat sebagai wasilah Allah, perintah Allah
untuk mencabutnya nyawa itu. Jadi memang kita itu belajar bahasa itu penting supaya enggak dikit-dikit kesimpulan yang salah, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit apa? Neraka. Jadi makanya yang kamu yakini yang mewafatkan manusia itu malaikat apa Allah? Malaikat, musyrik kamu. Kenapa? Yang mematikan itu adalah Allah. Loh, kan ngono kadang-kadang itu. Padahal di sini konteksnya adalah yang mewafatkan orang mati itu adalah malaikat itu dalam arti dia sebagai pelaksana perintah Allah untuk mewafatkan. Gitu loh ya. Posisinya malaikat sebagai petugas Allah untuk mencabutnya nyawa. Ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, suasananya apa? Yadribuna wujuhahum, malaikat itu menempeleng, menapuk, menjotos, meninju apanya? Wujuhahum, wajah orang kafir yang mati itu, wa adbarahum, dan menempeleng, menonjok, menjotos, menapuk, memukul punggung-punggung mereka. Fadzuku, seraya membentak. Siapa yang membentak? Malaikat, sambil dengan perkataan dzuku adzabal hariq, rasakan sekarang siksaan yang harikun, membakar. Siksaan yang membakar. Ini. Kalau di surat Al-An'am ada Al-Anfal, ada Al-An'am. Lebih dulu mana Pak? Al-Anfal dengan Al-An'am itu urut-urutannya. Halo? Alas, gak mikir urutan. Al-An'am lebih dulu, baru Al-An'am itu kan setelah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah setelah Ali Imran. Setelah An-Nisa, terus An-Nisa setelah Ali Imran setelah Al-Baqarah, Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus Al-An'am. Terus napa? Al-A'raf, terus Al-Anfal. Nah, di surat Al-An'am 93 kalau salah, Allah berfirman sama dengan kata-kata walau taro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Shadaqallahul adzim. Membaca sambil dirasakan, diresapi. Nih, karena jenengan mungkin gak tahu artinya, ya wis suarane itu dirungokno ngoten nggih. Terus saiki diarteni kan ngoten nggih. Diarteni napa mboten? Nggih ya, mulane penting ngaji niki ya. Sampai disindir. Ya. Ojo lali wajibe ngaji. Nah niki. Walau tara seumpama kuwe iku iso ndelok, iso nyawang. Wis gak kuat loh gitu loh. Apa yang dilihat? Idzal zalimuna fi ghamaratil mauti, di saat
orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu pertama adalah orang-orang kafir, orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang senantiasa menumpuk-numpuk dosa selama ketika hidup di dunia, itu zalimun. Kalau kita ini masuk kata-kata orang yang muttaqin, orang yang takwa, orang yang mukmin. Idzal zalimuna, ketika orang-orang yang zalim itu dalam suasana fi ghamaratil mauti, gelombang sakratil mauti, gelombang proses sakratil mauti. Wal malaikatu basitu aidihim, pada saat itu malaikat, nah ini seandainya kita bisa melihat, ngeri. Pada saat itu malaikat itu basitu aidihim, tadi membentangkan tangannya, maksudnya apa? Menonjok, memukul, ya. Kalau tadi yang di Al-Anfal itu langsung yadribuna, tapi di sini menggunakan kata-kata basitu sebagaimana hadis ini. Mengayun-ayunkan tangannya, memukul maksudnya. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat itu menempeleng, menonjok, memukul, mengayun-ayunkan tangannya seraya membentak, akhriju anfusakum, keluar kamu jiwa, keluar kamunya nyawa, keluar kamu ruh. Akhriju anfusakum al-yauma, hari ini, ya ketika nazak itu sudah, tujzauna, kamu diberi balasan. Jadi orang mulai merasakan balasan daripada apa yang dilakukan ketika di dunia itu, pertama kali adalah ketika nazak. Itu sudah merasakan, ya termasuk didatangi malaikat tadi itu. Cuman kita kan nggak diberi kemampuan secara lahiriah kita itu, kecuali orang-orang tertentu seperti Rasul kan bisa menyaksikan apa yang dialami orang yang mati di dalam kubur pun Rasul tahu. Idzal zalimuna fi ghamaratil mauti, ketika orang-orang yang zalim itu dalam suasana sakratul mauti, seraya malaikat itu basitu aidihim, mengayunkan, memukulkan tangannya, akhriju, seraya membentak, keluar kamu yauma kal'ama, keluar kamu orang zalim, keluar kamu nyawa, keluar kamu ruh, al-yauma, hari ini, tujzauna, kamu dibalas. Apa yang dibalas? Bima kuntum takuluna, akibat apa yang pernah kamu katakan tentang Allah yang tidak benar. Bima takuluna alal ghairil haqq wa kuntum, dan akibat kamu ketika di dunia itu an ayatihi tastakbirun, dari ayat-ayat Allah itu menyombongkan diri, nggak pernah peduli, diingatkan melawan, bahkan mengancam orang yang mengingatkan, dan begitu. Sekarang rasakan, nah itu di surat Al-An'am tadi begitu bahasanya, idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna, dibalas kamu bima kuntum, akibat kamu takuluna, mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak benar, wa kuntum an ayati, dan terhadap ayat-ayat Allah kamu tastakbirun, menyombongkan diri. Gak wedi aku mbek mati. Wong mati ku malah enak kok. Lha kok iso ngomong enak? Ya buktine wong mati kerasan kabeh kok. Kan sing balik. Berarti kan enak. Terus kon ngomong disobek-sobek karo malaikat kan lambi kon. Lagi. Nah, saat itulah malaikat ketika datang kepada orang kafir untuk mencabut nyawa itu, memukul-mukulkannya
wujuhahum, kepalanya, punggungnya, fa idza takhala qabrahu, dan apabila sudah masuk ke kuburan atau dimasukkan ke kuburan, maka uqaida, didudukkan. Nah, tadi kan juga di ujlisa, didudukkan. Jadi kata-kata duduk itu kadang-kadang menggunakan jalasa, kadang-kadang menggunakan qo'ada, yaq'udu. Seperti ja'a itu datang, kadang-kadang juga qodima, kadang-kadang menggunakan qodima datang, kadang-kadang hadoro, hadir. Itulah muratif, namanya sinonim dalam berbahasa. Didudukkan, faqila lahu, lalu ditanya si mayat itu, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Falam yarji ilaihim syai'an, kaiso jawab blas, tola tole. Bahasa sekarang apa? Tola tole, pelunga, kaiso ngomong, kaiso jawab. Wa ansahu Allahu dzikra dzalika, dan saat itu juga Allah membuat dia lupa, walaupun mungkin pernah ketika di dunia itu gampang nggon ditakoni sapa pangeranku, jawaban Allah. Lah kalau memang selama di dunia itu sudah tidak bertuhan kepada Allah, kalau hanya hafal secara apa? Secara fisik lahiriah di mulut gampang, tak hafal loe pertanyaan wong sono bocorane kok nggih. Ana sono bocorane ya? Dihafal loh. Ini urusannya bukan dibocorkan itu. Nanti oleh Allah orang-orang yang tidak punya kekuatan iman, tidak punya bekal iman, ya bisa dibuat apa? Gregeli, apa gregeli itu? Ya wis, kesadaran itu hilang, lali, seperti kita itu dalam suasana biasa-biasa, tiba-tiba ada berita mendadak yang apa? Membuat kita shock. Itu kan nggak bisa ngomong, nggih betul. Itu tiba-tiba suasana jiwa bisa berubah seperti itu. Lah ini orang apa? Didatangi malaikat kan sudah ketakutan itu. Apalagi dipukul itu tadi itu, dipukuli. Siapa Tuhanmu? Walaupun pernah hafal itu. Apalagi memang nggak percaya, nggak percaya ndak dunyane ya wis tambah temen niku. Wa idza qila lahu, dan ketika ditanya untuknya, manir rasul, siapa rasul, siapa nabimu, alladzi bu'itsa ilaikum, siapa nabi yang telah diutus untukmu, lam yahtatu, ndak oleh petunjuk, ndak oleh hidayah. Jadi orang itu di kuburan ditanya malaikat itu bisa jawab, bisa atau tidak, itu ya karena dibimbing oleh Allah, atau sebaliknya dibuat lupa, tidak mendapatkan bimbingan. Makanya tadi kan yutsabbitullahul ladzina amanu, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika ditanya siapa Tuhanmu, dijawab dengan tenang, oh Tuhanku. Bahkan anak sing ledek, malaikat kok tanya gitu, anak TK sudah tahu. Lah apa? Ya Allah dong kok pakai tanya, ngono. Nah ini ya wis gak iso apa-apa. Karena memang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Walam yurji, dan tidak bisa mengembalikan pertanyaan itu, jawaban itu, syai'an. Fadzalika qaulu, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 27 tadi, kan kebalikan yutsabbitullahu alladzina amanu biqauli tsabiti wa yudhillullahu dzalimin, sementara Allah itu menyesatkan orang-orang yang zalim.
Kenapa disesatkan? Ya karena semasa ketika di dunia diberi bimbingan, diberi peringatan, apa itu semuanya nggak peduli. Jadi disesatkan itu bukan karena Allah memang menyesatkannya, karena kelakuannya sendiri sehingga membuat orang itu ketika di alam barzakh, di alam kubur, ketika ditanya itu ya sesat, disesatkan oleh Allah, nggak bisa jawab, lali wis gak iso apa. Ketakutan soalnya, sekali saya jawab. Itulah wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ketika ditanya oleh malaikat nggak bisa jawab. Nah ini kan lalu kebalikannya, kalau tadi itu menjawab dengan lancar, lalu akhirnya apa? Diluaskan kuburannya. Sementara kalau ini apa? Tentu disempitkan kuburannya, dihimpit oleh naudzubillah. Wa akhraja Juwaibar fi tafsirihi, dalam sebuah tafsir saking Imam Ad-Dhahhak an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, tadi juga Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas cerita, syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazah rajulin minal ansor. Rasul ikut menyaksikan apa? Janazah rajulin minal ansor, janazahnya seorang laki-laki dari golongan ansor. Ada golongan muhajirin, ada golongan ansor. Sing muhajirin itu kenapa? Golongan sahabat-sahabat yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Lalu kalau yang ini janazah seorang laki-laki dari golongan ansor, berarti apa? Orang yang masuk Islam dari penduduk Madinah yang menolong orang muhajirin. Ikut menyaksikan. Fantaha ilal qabri, lalu sampai berhenti di kuburan. Walam yulhid lahu, dan Rasul tidak ikut apa? Tidak ikut memproses di liang lahat, hanya ikut tapi menyaksikan saja. Tapi ada petugas yang bagian apa? Memasukkan ke dalam kuburan jenazah itu. Fajalasa, lalu Rasul duduk di mana? Duduk ya bukan duduk ngelempong ngeten iki mboten, Pak. Ya duduk biasa niku ten kuburan niku. Wa jalasan nasu, lalu manusia yang ikut siapa? Mengantarkan juga bersama itu ikut duduk. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala itu ada apa itu? Burung-burung begitu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fil ardi, lalu Rasul itu memperlihatkan pandangannya ke tanah. Lalu tangannya apa? Memegang tanah, ya. Summa rafa'a tarfahu, lalu mengangkat ujung-ujung tangannya ila sama, ke langit. Saat itu lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, a'udzu billah min adzabil qabri. Aku mohon perlindungan Allah dari siksaku kubur. Wis jelas hadise, ono sing ngomong ka ono siksa kubur iku, mati ya mati, wis mati. Ngono kan. Nggak ada itu. Itu hanya ilusi. A'udzu billahi min adzabil qabri.
a'udzubillahi min adzabil qabri. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sampai 3 kali. Summa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pernyataan atau perkataannya. Innal abda, seorang hamba, idza kana fi ikbali, ketika dalam suasana fi ikbalil minal akhirah, proses untuk ke gerbang akhirat. Ya niku kematian niku. Ini kan kematian itu kan proses untuk menuju gerbang akhirat. Tapi lewatnya terminal dulu, terminalnya adalah barzakh, alam barzakh, alam kubur. Wa idbara minad dunya, ketika proses diambang kehidupan akhirat, lalu idbara itu apa? Mengunduri dunia, artinya apa? Menghadap ke akhirat, terus meninggalkan dunia. Atahu malakul mauti, Rasul menyatakan ketika proses untuk berpindah ke alam akhirat itu datanglah malaikat maut. Siapa? Malaikat Israel. Fayajlisu, lalu duduk lungguh inda ra'sihi, bukan di kepalanya diduduki gitu Pak ya. Tapi bahasanya inda ra'si itu kan duduk di kepalanya. Maksudnya itu apa? Duduk di samping kepala si mayit itu. Ya berarti ya mendampingi ini. Ya tempatnya di tempat orang yang mentalkin itu, gitu, di situ juga. Karena malaikat itu bukan benda fisik kok. Ya. Tapi umpama wujudnya fisik itu umpama ngaploki sampean ya iso. Nek sampean wonge dolim. Tapi kan enggak. Ini fokusnya adalah yang mati itu. Duduk di samping kepala si mayit, tahbitu ilahi malaikatu ma'ahum, maka ya tahbitu, ini secara umum dulu, turunlah malaikat-malaikat yang lain, itu tatanazzal ya. Turunlah malaikat-malaikat yang lain, ma'ahum takhfatun min tukhfatil jannah, membawa kain dari kain surga, terus membawa bejana dari bejana surga, wa min kiswatiha, dan kain-kainnya itu, fayajlisuna minhu madal basar, lalu malaikat itu semuanya duduk di sekitarnya seluas mata ini melihatnya juga. Ya tergantung tadi, kalau orangnya orang beriman itu ya tadi itu malaikat itu mengitari semuanya satu. Ya yang bisa melihat ya nanti yang nazar itu. Sama orang-orang tertentu yang diberi kemampuan oleh Allah untuk melihatnya. Dengan pandangan jiwanya yang tajam itu, melihat itu. Itu kan juga tergambar tatanazzalu alaihimul malaikatu, itu berturun-duyun malaikat itu. Kalau dulu pernah diriwayatkan di sini bab yang sebenarnya itu minimal 500 malaikat. Ketika orang-orang itu baik yang datang adalah malaikat itu. Fayabta'u malakul mauti, ya, maka mulailah malaikat kematian itu wayubshiruhu, dan memberikan kabar gembira. Summa tubashshirul malaikatu, lalu malaikat-malaikat yang datang tadi itu, ada malaikat maut, terus di samping terus datang malaikat-malaikat yang lain mengiringinya, mendampinginya, menyaksikannya sambil memberikan kabar gembira. Fatasilu ketika sudah saatnya kematian itu, fatasilu nafsahu kama tasilul qatratu min faisaqa farhan bima basyaruhu malakul maut. Farhan bima basyaruhu malakul mauti.
Jadi saat dia didatangi oleh malaikat maut, kemudian ditambah dengan datangnya malaikat-malaikat tadi itu untuk mencabut nyawa, fatasilu, maka lepaslah nafas, ya, sebagaimana lepasnya tetesan, ya, dari lubangan tetesan air. Seret, begitu rasanya, begitu halusnya, begitu indahnya. Farhan bima basyaruhu malakul mauti, karena begitu gembiranya terhadap, ya, terhadap apa yang diberitahukan oleh malaikat tadi tentang surga, sehingga nyawa itu lepas seperti ada tetesan air terus tanpa terasa lepas. Hakikatnya sakratul maut itu sakit, tuh Pak, dicabut nyawa itu. Karena Rasul sudah pernah cerita begitu. Tapi bagaimana rasa sakit itu diantaranya bisa dihilangkan dengan cara apa? Fokus jiwa perhatian itu kepada sesuatu yang sangat-sangat menarik tadi itu, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga. Maka perhatian tertuju ke sana, terbelalak, takjub, ingin segera ke sana. Saat itu lalu nyawa sudah lepas, sehingga hakikatnya sakit tadi itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Ketika perhatian itu ditujukan kepada sesuatu yang sangat, ya, sebagaimana yang digambarkan, dicontohkan di Al-Quran tentang seorang wanita ketika lagi apa tadi? Ketika lagi mengoncei apa itu? Wanita-wanita ketika sedang mengoncei buah-buahan, gini betul. Lalu di situ melintas seorang laki-laki yang tampan sekali, tampan sekali yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Lalu kan melongo, apa melongo itu? Terbelalak, padahal ngoncei loh. Falamma ra'ainahu, maka ketika wanita-wanita itu melihatnya, melihat siapa? Memandang Yusuf yang lagi berjalan tadi itu, akbarnahu, langsung berdecak kagum, wa qatta'na aydiyahunna, lalu ia malah memotong-motong apa nih? Mengiris-iris apa memotong-motong itu? Drijine. Tapi nomor saking saking itu sampai tangannya, padahal bukan tangan. Maksudnya itu ya apa itu? Tangan itu kan keseluruhan, tapi disebutnya yang dipotong itu adalah drijinya. Itu namanya itlaqul apa? Itlaqul kul wa iradatil juz, ya. Mengucapkan keseluruhan tangan, tapi yang dimaksud adalah sebagian tadi apa? Ya jari-jarinya itu, karena memotong itu kan buah-buahan kan yang ada di apa itu tadi itu. Memotong-motong, wa qulna, dan berkata, hasalillah, sempurna Tuhan, ma hadza basyara, iki duduk menungso, in hadza illa malakum karim, iki malaikat itu. Loh, ngono, menggambarkan ketampanannya sampai terbelalak, gak kroso. Ngoten Pak nggih. Begitu tersedotnya perhatian itu, sama dengan jenengan lagi-lagi apa lagi-lagi bersih halaman nggawa cangkul. Moro-moro ono wong wedok ayu mlaku nduk ngarepe sampean, guyang-guyu, dehem-dehem, terus apa? Nyopo karo sing Assalamualaikum. Macul itu sing dipacul duduk apa nih Pak? Tapi apa nih?
Barang wis ilang, loh, artinya apa? Jiwa itu menyedot perhatiannya itu ke sana, itu akhirnya apa? Fisiknya tadi yang sakit itu kalah gitu loh. Nah ini juga begitu ketika diperlihatkan tentang surga itu, karena ingin segera ke sana tadi begitu takjubnya tentang surga. Kalau ibu-ibu nanti digambarkan tentang apa? Perhiasan-perhiasan yang kemeroncong itu. Apa kemeroncong itu? Oh, kan paling membuat tertarik itu kan itu ya Bu ya. Kalau jenengan belanja-belanja ke mall itu kalau kelihatan sing mengkilat-mengkilat itu apa Bu? Apa mana ndak sae ku tebel ngono. Saya sekarang enggak berlaku sae, Pak. Pakai apa sekarang itu? Gesek ini. Nah, di situ melihat seperti itu tak terasa. Batasilu, mengalirlah nyawa, keluarlah nyawa tadi itu seperti tadi tetesan air. Karena bergembiranya terhadap apa yang diperlihatkan oleh malaikat itu. Sehingga kalau di Al-Quran itu apa? Dibukalah. Kasyafah, dibuka. Tutup. Selama ini kita melihat sesuatu menggunakan mata. Tapi saat nazar itu nanti melihatnya bukan mata, tapi jiwa itu dibuka. Rahasia surga, rahasia pahala. Sebagaimana kebalikan orang kafir itu yang diperlihatkan bukan surga, tapi nopo? Yaitu wis dikepuki malaikat diketokno itu tumpuk-tumpuk. Sementara di sini ketika nyawa dicabut itu sebetulnya sakit, tapi bagaimana rasa sakit itu terkalahkan oleh perhatian tadi itu. Wa bisyuru bil jannah. Kenapa? Karena malaikat saat itu datang dengan membawa dan membuka itu. Apa? Fakasyafna angka gitu aka. Aku buka saat itu hitok tutup atau tabir. Tabir kita ya mata fisik ini. Karena kita masih, tapi ketika nazak itu nanti bukan mata fisik ini yang melihat, tapi jiwa itu melihat malaikat, melihat surga, melihat ketampanan malaikat juga begitu. Allah. Hatta idza akhadha nafsahu, sehingga keluarlah nafas ya dalam waktu sekejap ya, tarfata'ain hatta ya'khudahu ya, sehingga malaikat itu mengambilnya ya, terus lalu diletakkan di apa tadi permadani atau sutra, kain sutra yang dibawa tadi itu, kemudian dibawa terbang. Fa'idha rihuha qad mala'a bainas sama'i wal ardi, lalu bau harumnya si apa itu? Bau harumnya ruh si mayat tadi itu memenuhi antara langit dan bumi. Fataqulul malaikatu, lalu malaikat berkata, ma atyabu hadzal riha, harumnya ini. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti ketika nyawa dicabut itu arwahnya itu harum, Pak. Malaikat-malaikat sampai Herman nanti itu. Betapa harumnya ini malah apa itu? Jiwa orang itu, ruhnya itu. Sebagaimana nanti kalau orang kafir itu nanti apa? Beda, Pak. Yes. Dan setelah itulah semuanya itu alamnya seperti itu. Arwah, iya kadang-kadang kita merasakan suasana di tempat tempat orang mati-mati tertentu, suasana kok harum gini ya. Lah bisa saja. Sebagaimana mungkin ya Allah kok suasana kok menyeramkan gitu ya ini. Nah, bisa saja begitu, tergantung. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya di ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mencoba untuk meneropong kehidupan dunia itu tidak berhenti di dunia, tapi ke sana sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa terkontrol atas izin Allah. Pun sampun donga napa donga?
Mulane ana napa niku ana sairan ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata dhahire ananging makom derajate ananging mulya makom derajate ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asya'ni wa daraji أثبت يا جيرة يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم. Masih ada satu lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asya'ni wa daraji أنفت يا جيرة الآلام يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومنفرج الكرب وعلى اله وصحبه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم